Wakil tendo kenapa? La yufidu orang madaya apa hadis mutawatir al ilma yang yakin illa nadhariyan angin kelawan ilmu kang bangsa angen-angen. Ada yang berpendapat bahwa hadis mutawatir itu meyakinkan secara pasti tidak, tapi meyakinkan tetapi setelah berpikir lama. Setelah berpikir lama baru meyakinkan. Kalau pendapat pertama tidak otomatis langsung meyakinkan. Kalau ada sebuah Imam Ibnu Hajar fi Syarh Nukhbatin dalam kitab Syarh Nukhbah. Da walaisa bi syai'in ora ana apa qil la yufidu ilma illa nadhariyan iku bi syai'in sijiji ay mu'tabarin. Di kitab Syarh Nukhbah Ibnu Hajar mengatakan itu tidak diakui. Pendapat ini tidak diakui. Yang paling kuat yang pertama. Qala fi Syarh Nukhbati qasum adalah mongko kari dakwakan sapa sahibu Syarh Nukhbah fi raddihi indal menolakil. Beliau panjang lebar membantah pendapat kedua ini bahwa meyakinkan tapi setelah berpikir itu. Ama taqaddama annahu la yahsuru adadun muayyanun wa sahihu. Uti barang kang wis dingin apa ma rupane annahu sedune hadis mutawatir iku la yahsuruhu orang ringkes hu ing hadis mutawatir sapa adadun muayyanun wilangan kang den tentuaken wa isi mataqaddam iku as-sahihu kalau kang sahih aminhum lan iku saking ulama man utawi wong ayyanahu kang nentuaken sapa man hu ing hadis mutawatir bil arba'atin dalam wong papat waqila ndakan fi khamsatin dalam wong lima waqila fi sab'atin dalam wong pitu waqila asyaratin 10 qala Suyuti daw sapa Imam Suyuti wa wal aqrabu utawi qil asyaratun iku al aqrabu kang luwih parek maring bener indi munggo ingsun. Keterangan yang sudah lalu bahwa hadis mutawatir itu tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, harus berapa, harus 20, harus 30 misalnya. Tidak ada 30, tidak ada 50. Yang penting meyakinkan. Yang penting pada umumnya tidak mungkin mereka bersekongkol, berbohong, ngarang-ngarang hadis. Itulah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis mutawatir itu ada jumlahnya, orangnya yang meriwayatkan itu ada jumlah tertentu, yaitu harus 4 orang. Harus 4 orang. Ada yang berpendapat harus 5 orang. Ada yang berpendapat harus 7 orang. Ada yang berpendapat 10 orang yang membawa hadis itu. Imam Suyuti berkata yang 10 ini yang lebih dekat kebenarannya menurut saya. Lebih dekat kebenarannya adalah 10 orang. Wakil dan dawakan fi sanai asyarah dan batasi dalam rolas. Wakil dan dawakan fi arba'in dalam 40. Wakil fi sab'in dalam 70. Wakil dan dawakan apa gairu dzalika saya mengkono aqwal madhkur. Ada yang berpendapat hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 12 orang. Ada yang bilang harus 40 orang. Ada yang bilang 70 orang. Ada yang berpendapat yang tidak itu semua. Jumlahnya bukan itu. Qala Hafidzu Hafidz Ibnu Hajar wa tamassaka lan tetanggenan sapa kullu qailin sampeyan wong kang pendapat bidalilin kelawan dalil ja akang teko fin dalam dalil apa zikru zalikal adadi nutur mengkono-kono angka wilangan fa abadal ilmah mongko maidai apa zalikal adad al ilmah ing yakin walaisa bilazimin hale ora ono iku bilazimin tetap apa yadridah yen to kelaku apa zalikal adad fi ghairihi ing dalam saliyane apa yang terjadi to kelaku apa dalil fi ghairihi dalam saliyane
ing dalem saliyane oke enak ya. Wala sebenarnya apa itu kelaku apa ilmu ya? Apa ilmu fi ghairihi dalam saliyane adad. Ing dalem saliyane adad. Ihtimalul ikhtisasi karena ada kemungkinan ketertentuan. Indah itu apa? Qaul Ibnu Hajar. Wallahu a'lam. Hafidz Ibnu Hajar berkata bahwa setiap pendapat ada yang bilang berapa itu 4 orang, harus 5 orang, harus 7 orang, 10 orang, 12 orang. Itu mereka masing-masing punya dasar, punya dalil yang menyebutkan angka-angka jumlah tersebut. Maka jumlah itu memberikan keyakinan bahwa itu adalah sabda Rasulullah. Padahal tidak otomatis, bila tidak otomatis keyakinan itu berlaku pada selain angka itu. Keyakinan itu berlaku pada selain angka tersebut yang di awal adadul an-naqis. Amma yanahu dzalikal qail wa dzal kalam min tatimatid dalil. Kalau tidak jumlah sekian maka tidak yakin, tidak meyakinkan, tidak otomatis karena ada kemungkinan itu angka-angka itu adalah ada khusus dalam kasus-kasus tertentu. Jadi lemah dalil itu wakhtara maqawi sabiina rajulan min qatina itu 70 orang. Wa wa'adna Musa 40 lailatan 40. Dalil-dalil yang tidak positif itu menunjukkan angka keyakinan sebab dalilnya tidak soreh, tidak tegas dalam hal angka-angka yang meyakinkan itu. Karena disebutkan angka sekian-sekian itu karena ada kemungkinan khusus dalam kasus-kasus yang disebutkan oleh Allah oleh Rasul itu. Mu'an'anun ka'an Sa'idin al-Karam. Mu'an'anun utai hadis mu'an'an wasi hadis mu'an'an iku ma hadis rawa kang ngriyataken sapa wong ing ma bilafzi an kalapat anduna bayanin hale tanpa mertelaken litahdisi maring nyeritaken au il ikhbari atau ikhbar au sama atau krungu kama asyarah kaya barang kang isyarah sebagai nazim ilahi maring ma qali kan nazim dau kan Saidin an Karam an Saidin saking Said wa an Karamin lan saking Ge Karam pastagna mongko ngalap cukup sapa nazim bil misali kelan contoh anil hadis saking pelanggaran hadis mu'an'an itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang itu dengan menggunakan an tanpa menerangkan apakah itu haddatsana atau akhbaroni apakah sami'tu Mu'adzan sami'tu Khalidan misalnya tanpa itu langsung an Zaidin an Amrin. Annya itu apa itu? Tahdits apakah ikhbar apakah sama tidak dijelaskan, itu namanya hadis mu'an'an. Seperti an Sa'idin an dan an Karam. An Sa'idin an Karamin. Fastaghna bil misali anil haddi. Jadi pengarang dengan contoh itu beliau sudah cukupkan, tidak usah definisi. Sebab contoh itu sudah mengandung definisi. Wa ikhtalafu lan khilaf sapa ulama fi hukmil isnadil mu'annani. In dalam hukum isnad kang den liwataken kelan an. Falladzi mongko yaqul sahahahu kang nyaken ing ladzi sabal jumhurul muhadditsina akake ulama ahli hadis wa ghairi min jarani muhaddisin
Iku annahu sedene mu'an isnad mu'an iku minal muttasili saking isnad kang muttasil. Para ulama beda pendapat tentang hukumnya sanad yang pakai an Zaidin Amrin an Bakrin itu apakah masuk muttasil apa bukan. Menurut mayoritas ahli hadis dan ulama yang lain ahli hadis itu hadis mu'an itu masuk sanad muttasil. Wow, masuk muttasil. Termasuk muttasil. Bisyarti salamati mu'an inihi kalawan syarat selamete wong kang ngriataken kalawan ane mu'an minat tadlisi saking nyamaraken. Syaratnya dianggap sanad muttasil hadis mu'an itu syaratnya ialah rawi yang menggunakan an itu harus bersih. Selamat itu bersih daripada pernah melakukan tadlis, penipuan kata-kata, penyamaran kata-kata. Wa yustartu lan den syarataken apa subutu mulaqatihi. Tetemune mu'anin mimman saking wong rawa kang ngriyataken sapa mu'anin hu ing hadis anu saking man bil anatih kelawan nganggo siwat an. Alama menurut barang pendapat dhahaba kang lumaku Imam Bukhari Imam Bukhari wa syaikhuhu lan gurune Imam Bukhari Rabbuna Ibnul Madini Imam Ibnul Madini wa ghairu malan sanani Imam Bukhari dan Ibnul Madini baine min aimatil hadisi saking bira-bira ulama hadis. Syarat lagi hadis mu'an itu dikatakan muttasil ialah disyaratkan harus barawi hadis mu'an itu harus positif. Subut itu apa? Positif pernah bertemu dengan gurunya yang dia pakai an itu. Harus ada data-data bahwa dia bertemu dengan guru dia yang pakai an itu. Menurut pendapat Imam Bukhari dan guru Imam Bukhari itu Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini. Dalam yang lain oleh ulama ahli hadis. Muslimun utawi Imam Muslim iku melashtarid. Orang nyatakan sapa Imam Muslim asania ing syarat kang pindho. Balik tafa balik ngarap cukup sapa Muslim bi subuti kaunihima kalan tetepi ana ni mu'an'in lan man rawahu anhu iku bi asrin wahidin in dalam mongso kang siji. Imam Muslim tidak ketat syaratnya. Syarat kedua tidak wajib Imam Muslim. Menurut Imam Muslim syarat harus positif rawinya bertemu dengan gurunya. Bahkan kata Imam Muslim cukup bahwa guru dan muridnya ini satu generasi, satu masa, artinya segenerasi, seliting umurnya, usia. Walaupun usianya beda jauh, tapi sudah memungkinkan untuk meriwayatkan karena hanya selisih 10 tahun misalnya, selisih 20 tahun. Wa illam yasbut senajan ora tetep fi khabarin dalam cerita qaddu kalian babar pisan. Khabarin itu data ya, bukan hadis. Apa annahuma satune mu'an'in lan man rawahu anhu iku ijtama'a kumpul sapa mu'an'in lan man rawa wa tasyafaha utawa aduh lambe sapa mu'an'in lan man rawa. Walaupun tidak ada data sedikit pun, tidak ada data satupun yang menerangkan positif bahwa mu'an'in itu bertemu dengan gurunya, pernah berkumpul dalam satu tempat atau pernah berdialog,
beromong-omongan antara guru dan murid itu tidak ada data itu cukup, yang penting usianya memungkinkan mereka bertemu. Lakin qala tabani Dawud sapa Ibnu Salah Ibnu Salah Dawud fima qalahu muslimun nadharun iku ing dalam barang kang dawuh ing ma sapa muslimun muslim nadharun uta angan-angan ai annahum katsiran ma yursiluna amman asaruhu wa yamlaqawhu ai li'annahum tegese karena setuhne karena setuhne muhaddisin iku yursiluna katsiran ma kelawan sering sekali kelawan akeh banget iku yursiluna mursalaken sapa muhaddisun sapa menas amman saking wong asaruhu kang nunggali mongso sapa muhaddisun hu ing man walam yalqau hale ora tetemu sapa muhaddisun hu ing man fasturidah mongko den syarataken apa luqiyuhuma tetemune mu'an lan man rawa lituh malah dalpun den tanggungaken apa al anatu siqat an ala sama'i ngatasi krungu. Akan tetapi Imam Ibnu Salah berkata bahwa apa yang jadi pendapat Imam Muslim itu masih perlu dipertimbangkan, harus perlu direnungkan lagi. Kenapa harus dipikirkan? Karena sering sekali para ahli hadis itu memursalkan itu tidak menyebutkan bahwa itu haddatsana atau akhbarana atau sami'na dari orang yang segenerasi, semasa dengan gurunya, tetapi belum pernah bertemu. Murid ini belum pernah temu dengan gurunya. Maka disyaratkan harus pernah bertemu murid dengan guru ini, agar hadis yang pakai an itu dimaknai mendengar dari guru. Washtaradda sam'aniyu wallahu a'lam.